Intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desita Triwahyuni dari tingkat 1B Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan tuberkulosis. Menurut Organisasi Kesehatan Internasional yaitu WHO, memperkirakan bahwa penyakit tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang paling banyak menyebabkan kematian pada anak dan orang dewasa. Kegiatan pemantapan mutu internal laboratorium atau PMI tuberkulosis merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan laboratorium TB berupa kegiatan pengecekan dan pengawasan yang dilaksanakan secara terus-menerus terhadap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik agar diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat dan teliti. Mengacu pada GLP atau Good Laboratory Procedure, yaitu melalui tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Pra-analitik dapat dikatakan persiapan tahap awal. Tahap pra-analitik yaitu prosedur tetap pengumpulan dahak, persiapan dahak, memberikan bimbingan kepada pasien dengan cara pengumpulan dahak, waktu pengumpulan dahak, dan lokasi pengumpulan dahak. Persiapan alat dan bahan meliputi pot dahak yang memenuhi standar, bersih dan kering, bermulut lebar yaitu berdiameter 4-5 cm, transparan, bahan kuat, tidak mudah bocor, tutup pulir minimal 3, dapat menutup rapat. Spidol dan label untuk pemberian identitas sesuai dengan nomor identitas dan kaca sediaan. Berikut adalah video tentang cara pengambilan dahak yang baik dan benar. Cara mengeluarkan dahak untuk pemeriksaan TB. Pemeriksaan TB yang baik diawali dengan pemeriksaan dahak terlebih dahulu. Namun, untuk mencegah virus TB tersebar, ketika mengeluarkan dahak perlu dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Pasien sebaiknya mengeluarkan dahak sambil berdiri. Pemeriksaan dahak baik jika dilakukan di tempat yang terbuka atau yang memiliki jendela yang cukup lebar. Hal ini untuk mencegah penularan kuman TB pada lingkungan. Kuman TB akan mati oleh sinar matahari langsung. Pasien harus berkumur terlebih dahulu agar mulut bersih dari sisa makanan. Siapkan wadah atau pot dahak yang telah disediakan oleh rumah sakit atau puskesmas. Untuk mengeluarkan dahak, tarik napas dalam-dalam kemudian tahan beberapa saat, kemudian batukan dahak ke dalam wadah atau pot yang telah disediakan. Pastikan tidak ada dahak yang jatuh atau keluar dari pot. Pastikan jumlahnya cukup banyak, minimal 1 ml, agar bisa dilakukan pemeriksaan TB dengan baik. Warna dahak yang bagus dan normal adalah kuning, kuning kehijauan, atau kuning kecoklatan. Jika bening, maka itu adalah air liur. Tutup wadah atau pot dengan rapat dan serahkan kepada petugas kesehatan di hari yang sama. Jika dahak tidak dapat keluar atau Anda mengalami kesulitan, coba lakukan di rumah saat bangun di pagi hari. Jangan ragu untuk bertanya dan menceritakan kesulitan Anda kepada petugas kesehatan. Yuk, periksa dahak untuk memantau keberhasilan pengobatan TB. Petugas lab harus memotivasi pasien agar dapat mengeluarkan dahak yang baik. Dan bila dahak yang dikeluarkan tetap tidak memenuhi syarat, petugas lab tetap harus melakukan pemeriksaan dengan memilih dahak yang lebih kental dan memberi catatan bahwa spesimen tidak memenuhi syarat atau air liur. Tahap analitik adalah tahap pengujian pengerjaan sampel agar diperoleh hasil pemeriksaan. Berikut video pengujian sampel dahak TB.
pewarnaan basil tahan asam. Pertama, kita bersihkan kaca objek dari kotoran dan lemak. Bakar ose sampai berpijar. Kemudian kita ambil bahan pemeriksaannya, yaitu sputum. Pilih bagian yang purulen. Ya, kita ambil bagian sputum yang purulen, kemudian taruh di kaca objek. Kemudian kita tipiskan. Setelah itu ose dipijarkan kembali sebelum ditaruh ke rak pewarnaan. Slide kita tunggu kering. Setelah kering, slide kembali dilewatkan di atas api untuk memfiksasi. Untuk pewarnaan basil tahan asam, pertama kita teteskan karbol fuksin sampai menutupi semua sediaan yang telah kita buat. Kemudian kita lewatkan di atas api sampai zat warna tersebut atau sediaan tersebut mengeluarkan asap. Tidak boleh sampai mendidih. Nah, tuh sudah mengeluarkan asap. Jangan sampai mendidih. Setelah itu kita tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit kita cuci di bawah air mengalir sampai tetesannya tidak berwarna lagi atau bening. Setelah kita cuci, kita lakukan sediaan, kita berikan asam alkohol 3% sampai zat warna tadi luntur, atau sekitar 3 sampai dengan 5 detik. Kemudian setelah itu kita cuci di bawah air mengalir. Kemudian kita cuci di bawah air mengalir sampai tetesannya juga tidak berwarna lagi. Setelah itu kita teteskan zat warna kedua, yaitu methylene blue. Tujuannya adalah untuk mewarnai latar belakangnya. Kita teteskan sampai menutupi seluruh permukaan. Kemudian tunggu selama 1 menit. Setelah 1 menit, kita cuci kembali di bawah air yang mengalir. Ya, kita cuci di bawah air mengalir sampai tetesan yang keluar dari ujung kaca objek tidak berwarna lagi. Kemudian slide dikeringkan dengan menaruh slide pada posisi berdiri. Setelah kering, slide siap untuk dilihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 10x100 dengan menggunakan minyak imersi atau imersi oil. Teteskan oil imersi 1 tetes saja, kemudian lihat slide di bawah mikroskop dengan menggunakan perbesaran 100 kali. Analitik yaitu tahap akhir pemeriksaan yang dikeluarkan untuk meyakinkan bahwa hasil pemeriksaan yang dikeluarkan benar-benar valid. Petugas tidak diperkenankan untuk memberikan tanda atau simbol yang tidak sesuai dengan skala IUA-TLD. Contoh, tidak ditemukan BTA dituliskan dengan strip yang seharusnya dituliskan dengan net atau negatif. Dan apabila ditemukan BTA harus ditulis dengan simbol +1, +2, atau +3 sesuai dengan skala IUA-TLD.
Menuliskan hasil pemeriksaan di atas kaca sediaan tidak diperbolehkan. Penulisan hasil positif dituliskan dengan tinta berwarna merah. Berikut contoh penulisan hasil pemeriksaan yang baik dan benar. Laboratorium dikenal 3 komponen utama, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Kesalahan pada proses pra-analitik dapat memberikan kontribusi 61%, sedangkan kesalahan analitik 25% dan kesalahan pasca-analitik yaitu 14%. Penyakit tuberkulosis di Indonesia merupakan masalah utama kesehatan masyarakat, karena Indonesia merupakan negara dengan prevalensi ketiga tertinggi di dunia setelah Cina dan India.